Selamat malam semuanya, Bapak Ibu semua. Oke, pada kesempatan kali ini di pertemuan ke-5 dan 6 di hari ketiga akan ada presentasi ya. Nanti Bapak akan jelaskan bagaimana konsepnya, rancangannya seperti apa. Namun sebelum dimulai, sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Untuk berdoa dipersilahkan. Untuk berdoa dicukupkan. Baik, sebelum ke presentasi, Bapak harap yang hadir di sini, terutama satu kelompoknya, jadi nanti presentasikannya melalui Jimit ya. Ini silahkan boleh gabung di sini, boleh per kelompok, siapa yang bagian. Jadi filenya sudah ada di sana ya. Sudah diupload kan? Sudah diupload kan PPT-nya? Yang online bagaimana? Filenya sudah diupload? Sudah, Pak. Sudah ada ya. Izin PPT. Pak, yang kelompok Pak. Ya? Yang kelompok Pak. Yang kelompok, yang personal ya. Oh, Oke. iya. Kita sedikit ya, kita akan bahas dulu sebelum ke poin-poinnya. Maaf, ke presentasinya. Jadi kalau berdasarkan data di grup, yang pertama itu siapa? Kelompoknya grup. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 Bu Pika, Pak Tirto, Bu Anggi dan Pak Labib. Ini kelompok 2, Erika dan Bu Pira. Yang mana ada di sini? Ada, Pak. Oh, online. Disiapkan ya. Asep Nurman untuk ya, Pak. Ya, ada ya. Siap Kang Diki. Ini Ya, juga Pak. ini kelompok 2 ya, kelompok 2. Hanya 4 kelompok. Tuh. Oke, berarti bakal cepat pulang nih ya. Sip kalau begitu. Oke, tentang artificial dan masih AI. Sekarang adalah presentasi. Agenda hari ini, briefing dulu, maka hari ini Bapak akan sampaikan penjelasan singkat, memastikan tim siap presentasi ya. Ada yang kombinasi online dan offline hari ini? Ada ya? Nah itu dipastikan Ada, Pak. ya, tim-timnya sudah berkolaborasi via grup Anda masing-masing, dan siapa yang mempresentasikan, siapa yang membicarakan ya. Nanti jadi beres, sudah tinggal share screen ya, nggak lama. Oke, nanti di terakhir ada berkenaan dengan UTS ya. Bapak akan sampaikan dari sekarang poin-poinnya. Oke, ini jadwal presentasi. Kelompok di-mute dulu yang di sini mah. Nanti terdengar suara bapaknya kelihatan jelek ya. Cempreng, padahal emang cempreng sih ya. Kelompok akan presentasi secara beruntun ya. Tadi udah disampaikan urutannya. Dengan alokasi waktu 7 menit per kelompok. 5 menit presentasi, ingat 5 menit presentasi, yang kelebihan cut off ya. Nilainya nggak dimunculkan. Tidak nego itu. Biar cepat pulangnya. Plus 2 menit itu gini. Setiap kelompok punya poin sama dengan yang presentasi. Yang bertanya ya. Maka dan kesempatan itu hanya berlaku untuk satu kelompok. Ya, satu kelompok. Jadi perhatikan urutan waktunya, ada timekeepernya, ada yang mengatur waktu, ada yang mengatur slide, ada yang mempresentasikan. Kalau waktunya agak tepat, siapkan sepatu, lempar, lu ingoy. Bahaya ya. Oke, ini sudah mulai menegangkan ya. Oke, format presentasi ini 5 menit itu dimulai dari problemnya, problem statement, cukup 1 menit, maka bisa bagi-bagi
Kalau tiap orang 4 orang ini bisa bagi-bagi. PPT ini juga Anda bisa download ya di Siakad ya. Untuk kelas ini Bapak ekstrak. Cuman mohon maaf kalau YouTube belum bisa diupload. Sedang dibusingkan dengan KPI apalah itu ya. Kerjaan berat. Oke, tentang AI dan AR-nya, solusi desainnya seperti apa? Konsepnya seperti apa? Mock-up atau prototype preview-nya seperti apa? Ya kan kemarin udah tahu tuh langkah-langkahnya, bagaimana mock-up-nya, bisa share screen, implementasinya seperti apa? Bagaimana ya? Oke, sorry, sampai di sini jelas ya? Hanya satu kelompok. Pak, boleh nggak dalam kurun waktu kelompok yang berbeda, yang nanyanya kelompok itu aja? Boleh, justru nilainya akan terus bertambah di sana. Ya. Terus yang kedua, tidak diberlakukan bagi jadi lupa. Apa Bu Pika? Enggak, Bapak, mohon maaf kepencet. Aduh, kepencet. Jadi Bapak lupa apa ya? Barusan mau ngomong apa ya? Ya, sudahlah ya. Ada pertanyaan? Bapak izin deh, kalau presentasinya boleh satu orang aja, Pak, nggak seluruh kelompoknya? Oh, jadi keingetan. Ini bagi-baginya sudah harus bagus ya. Kombinasinya harus bagi-bagi, harus bagus. Dan yang tidak berpartisipasi ya di sini, Bapak sampaikan. Sesuai yang sebelumnya, yang tidak berpartisipasi ya tidak nilai. Berpartisipasi dalam pembuatan materi PPT itu sudah dibagi-bagi, Pak. Ya. Ya. Jadi dalam satu kelompok hanya 4 orang, ada yang hanya diam aja tugasnya, ya itu nggak kebagian nantinya ya. Oke, selanjutnya Bapak bahas sedikit tentang UTS, mohon diperhatikan. UTS sistemnya nggak di kelas. Sistem presentasi Anda buat dengan video. Oke, jadi besok itu datang masuk, itu tuh video udah terupload. Ya. Karena waktu upload untuk ke Siakad itu waktu sesuai kuliah, maka yang perlu disiapkan adalah PDF. PDF ini adalah PPT yang sudah Anda convert ke PDF. Ya. Jadi Anda presentasinya di video, bikin video, diupload langsung di ini. Nah, itu biar Bapak terkontrol, Bapak akan upload di YouTube Bapak. YouTube dosen maksudnya. Biar Bapak juga bisa cross check di sana, karena Anda bahasa kasarnya gitu. Karena Anda harus menyiapkan pertanyaan untuk video teman-teman Anda, dan itu saling share di. Jadi Bapak akan kelihatan, oh ini udah Bapak share tuh di YouTube-nya. Cari aja YouTube-nya yang biasa buat materi. Belum pernah ya? Pernah materi juga belum. Nanti di Bapak upload, kalian di sana aktif semua. Semakin banyak yang bertanya, Pak boleh pakai orang luar, silahkan. Semakin Anda nge-like, membuktikan bahwa Anda sudah menanyakan ke, contoh, siapa namanya? Agisna Akbar. Maka ke Bapak diupload, kan videonya udah diupload di G Drive ya. Uploadnya di G Drive, sama Bapak akan diambil, diupload ke YouTube. Nanti dicek, kalau misalnya, oh benar tuh, confirm ke Bapak. Pak saya udah upload video. Sebagai bentuk, Bapak akan upload. Maka nanti kawannya ini akan komen kan. Dan pertanyaan, jawaban, sebuah pertanyaan dalam komentarnya, langsung like. Itu membuktikan bahwa Anda sudah membuat pertanyaan kepada siapa? Agisna. Agisna gak boleh ngejawab, okay, thanks, no. Tapi berbalas pantun. Iya, maksudnya tuh pertanyaan jawab. Jadi pantun. Begitu ya.
Jadi begitu semua, oh berarti saya udah ini bagian ke Pak Tirto belum? Cek, oh videonya ada, karena semuanya akan ada di channel. Saya pingin nilai gede nih, saya mau share ke saudara, tapi harus dijawab. Bikin pertanyaan, Anda yang bikin pertanyaannya, Anda juga di jawabannya boleh. Pak gimana? Bingung. Kan ini lagi tugasnya AI ya. Eksekusi aja. Gitu. Singkatnya begitu karena informasi ini juga begitu. Formatnya video presentasi, video berdurasi 8, jadi harus disiapkan video sama PPT tentunya ya, sekaligus PDF. Dan itu sudah terupload di G Drive yang Bapak share, dan Anda udah bikin foldernya masing-masing kan? Di sana bikin folder UTS. Ya. Durasinya 8 sampai 10 menit. Kelebihan, maka dipangkas nilai. Makanya pas presentasi dia terlalu banyak berdasarkan, enggak. Poin-poinnya aja. Nanti Bapak juga kasih poin-poinnya. Filenya bisa di-download sekali lagi di si Akad ya. Upload G Drive, nanti sama Bapak publikasi YouTube. Nah ini tuh, introduction 30 detik, hitung aja. Halo, perkenalkan nama saya, ini saya mengerjakan tugas bla, udah. Oh, belum, masih ada waktu nih 30 detik. Problem statementnya seperti apa? Bla 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 bla. Solusi desainnya, prototype demonya mau bagaimana, bisnis case-nya. Bisnis case-nya nanti di akhir Bapak memperlihatkan soal UTS-nya. Ya. UTS belum, soalnya udah dikasih. Hebatnya. Resolusinya ada, kualitas audionya, nggak boleh bising. Kalau di pinggir jalan, bikin kontennya, bikin benar-benar yang audionya bisa. Jadi dicek dulu, karena itu juga mempengaruhi. Tadi, like, komen, replay, ya berarti berbalas pantun, ya. Tadi, konten kualitinya dari dosen, berkaitan seberapa, kalau di sini Pak Tirto 1, kawan-kawannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan ada juga orang yang nggak mau komen ya ke Pak Tirto. Siapa dia? Teman juga bukan. Kenal juga enggak. Saya nggak mau komen. Itu kan berarti dalam penilaiannya bahkan berkurang ya. Maka boleh eksterna. Tapi sebisa mungkin kenal ya dengan satu kelasnya. Begitupun yang online ya. Tips produksi silakan, Bapak dikasih tahu audio, lighting dan lain sebagainya, rekam video, edit, upload ke Google Drive, isi confirm ke Bapak, Pak saya udah upload, ya seperti itu. Ini langkah-langkahnya dibuat, persiapan jika ada pertanyaannya seperti apa, maka Anda menjawabnya harus seperti apa. Ada dua sebenarnya yang studi kasusnya. Satu Politeknik P3I, kedua lagi kalau ini pilihan. Satu lagi adalah tempat kerja. Bapak nggak cantumkan orang luar, maksudnya itu orang, saya ada tukang gerobak nih di depan, saya mau bikinkan konsep, kayaknya implementasinya kemarin juga pengalaman tidak terimplementasikan dengan baik ya. Jadi yang benar-benar real, nyata sekali lagi ya. Terus, timeline UTS hari ini tanggal 12 sudah mulai progres ya. Besok 13 Januari sudah recording, editing dan lain sebagainya. Di hari yang sama sudah confirm mungkin ke Bapak, atau bisa hari ini bikin konten karena AI gampangnya. Bikin konten sudah ngomong Bapak, mudah-mudahan Bapak bisa upload malam ini juga. Preparation-nya, oh ini buat minggu depan, buat besok, minggu depan ya, minggu depan kita bahas IR development, integrasi workshopnya, integrasi antara AI dan AI. Ada pertanyaan, boleh nggak Pak pakai bahasa Indonesia? Boleh ya, kan khawatirnya saya mau bikin videonya mau pakai AI Pak, tapi wajahnya di awal dan di akhir harus ada. Minimal awal dan akhir ada. Jadi nggak dubbing. Nggak boleh
Bing. Kan sekarang mah tinggal masukin audio kita, bikin naskahnya, jadi boleh, tapi AI juga kan, tapi ada andanya di sana. Semangat untuk UTS dan ya sampai jumpa di ujian di YouTube ya. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, mudah-mudahan tidak Cukup, ada. Pak. Ya, di share screen untuk kelompok 1 dan yang ada di online silahkan maju ke depan, dan yang di offline wajib on cam ya. Kalau yang nggak on cam sama aja nggak dinilai. Sekedap. Silakan, ada yang mau mempresentasikan kelompok 1 siapa? Ini aja. Enggak. Ke sininya. Enggak muncul. Nah, ini baru muncul tuh, asli itu. Linknya dari bawah atau dari laptop? Sok, ini kedengaran kok. Langsung ke depan. Di full dong. Oke. Diperhatikan. Semakin cepat kelompoknya yang nanya. Tidak berlaku nanya dari kelompok sama, nanya untuk kelompok yang sama ya. Jadi kelompok berapa itu kelompok? Satu nanya untuk kelompok 1, jangan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin saya wakilan dari kelompok 1, anggotanya ada Tevika, Ferdi, saya sendiri sama Kang Tirto. Kemudian untuk proyek yang akan kita coba realisasi, kita berangkat dari masalah-masalah berikut. Kita mau menyinggung di sisi AR sama AI-nya itu. Nah, kita punya masalah. Yang pertama, brosur LP3 itu statis. Statis itu ya gitu-gitu aja gitu. Untuk fisik. Nah, kemudian sebagai calon mahasiswa yang tertarik, nggak kebayang juga. Nanti kalau kuliah, kelasnya kayak gimana? Si kondisi fisik kelasnya. Kemudian, informasi untuk saat ini yang kami rasakan, itu nggak terpusat. Jadi kalau mau nyari tahu tentang biaya ada di mana, tentang jadwal ada di mana, gitu terpusat. Kemudian untuk tanya jawab via WA misalkan, itu masih manual, dibalas sama staff. Jadi akan ada jeda butuh waktu. Gitu. Loading. Di ini di stop terus di share screen ulang, di stop share screen terus Oke, lanjut ya. Nah, jadi kita mencoba untuk merumuskan solusi. Kita pengen bikin AR dengan cara nge-scan brosur, nanti ada informasi interaktif yang muncul di layar HP. Itu yang pertama. Nah, dari scan itu nanti muncul informasi interaktif, akan muncul opsi untuk menampilkan visualisasi ruang kelas, ada foto-foto ruang kelasnya gitu. Jadi kayak informasi dan PBL yang sekarang ini itu dalamnya kayak gimana gitu. Kemudian ada opsi juga, nanti ada tombol untuk tanya jawab sama AI. Jadi kita pengen padukan semuanya untuk jadi solusi one stop information experience. Jadi interaktif, itu lewat mobile, gitu. Sederhana. Gitu.
Nah, ini mockup yang kita udah coba bikin. Jadi nanti gambarannya di brosur atau di poster ada QR code. Karena kan si AR-nya itu harus dibuka lewat browser. Itu nggak perlu install aplikasi, dibuka lewat browser. Tapi biar gampang nggak usah ngetik link, jadi scan aja QR code, nanti muncul yang halaman sebelah sini ada opsi mau tanya jawab sama AI atau mau scan brosur. Scan brosur nanti biar ada menu, ada opsi interaktif untuk melihat gambar kondisi ruangan kelas. Gitu. Nah ini yang sebelah sini, ini tampilan untuk scan brosurnya ya. Sebelah sini ini agak buram ya maaf. Ini halaman chatting sama AI. Itu kurang lebih. Nah di timeline ini kita ingin coba kejar di 3 minggu. Minggu pertama udah terhitung. Minggu kedua ini harus cuma 2 minggu ya Pak ya. Di minggu yang pertama sama minggu ketiga itu submit project ini benar. Minggu pertama di minggu ini kita bikin konsep prototype, kemudian di minggu kedua selang antara UTS sama UAS kita coba implementasi MVP-nya sampai bisa difungsikan tanya jawab AI sama AR-nya itu, kemudian di minggu 3 kita submit sebagai project UAS kalau memang haruskan di submit. Jadi terakhir kita punya agak atas semua. Oke, kita harapkan ada impact ini, ada engagement, fast access, AI chat, ada AI chatnya 24 jam, bisa tanya jawab, bisa efisien karena mengurangi operasional, mengurangi beban admin, kemudian kita bisa tambahkan bahwa si LP3 ini, kampus kita ini modern gitu. Terima kasih. Nggak presentasi. Jadi bagian-bagian. Oke, ada pertanyaan? Boleh Pak, saya Pak. Silakan, Kang Diki, kelompok berapa? Baik, terima kasih Pak Tirto. Mungkin di slide terakhir ya Pak, terkait dengan engagement lebih tepatnya, keterlibatan AI pada sistem layanan informasi kampus ya Pak ya. Itu ada engagement salah satunya, di mana human itu masih trust issue terhadap AI, gitu kan, apalagi yang basisnya itu services atau layanan. Seperti kasus AI-nya UGM, itu ditanya terkait dengan keaslian dari ijazah Pak Jokowi, itu jawabannya ternyata justru malah menguak fakta di balik itu. Nah, bagaimana kemudian dari dari konsep yang sudah diusung oleh tim ini terkait dengan trust issue dari human terkait dengan keterlibatan AI pada layanan yang sudah disusun sedemikian rupa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Akhir pun mau bantu jawab? Ya, mungkin izin menjawab Kang Diki. Kalau untuk mengatasi trust issue itu kan AI ini memang bisa menjadi real dan tidak real ya, karena kan ini suatu aplikasi. Jadi kalau untuk menunjukkan bahwa ini memang real, sesungguhnya kan ini secara real. Jadi apa yang kita tampilkan nanti sesuai apa yang ada, seperti contoh-contoh kita mencari Google misalnya, men-searching atau di Bandung. Di situ muncul, oh seperti ruangannya disesuaikan dengan real yang ada di kita. IR-nya, oh ternyata benar sesuai itu. Itu untuk mengatasinya. Jadi apa yang kita tampilkan nanti sesuai apa yang ada seperti ada di Google. Jadi menampilkannya kita mencarinya. Cukup, Kang Diki. Insya Allah cukup Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Untuk kelompok berapa nih kelompok? 1 ya? Oh, 1 Pak. ya, kelompok 1. Tapi partisipasi dari 2 lagi nggak ada berarti ya, yang online nih. Maka nilainya nggak ada. Oke, selanjutnya kelompok berapa?
Bukan. Boleh lihat di grup kelompok 5 ya. Kelompok 5 itu Erika sama Vira. Ini online dua-duanya ya? Iya online, Pak. Mangga on cam. Oke. Silakan presentasikan. Baik, Pak, izin share screen, Pak. Ya. Langsung mulai aja mungkin ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman semua. Saya dari kelompok 5, dua orang, saya Erika dan teman saya Vira akan menyampaikan sedikit presentasi project title yang mengenai AI dan AR. Temanya integritas AI dan augmented reality dalam promosi produk UMKM. Mungkin apa sih, masih ada yang bertanya-tanya apa sih AI dan AR itu? AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia untuk belajar, sedangkan AR teknologi yang menyatukan dunia nyata dengan konten digital seperti Instagram, Snapchat, TikTok, dan lain sebagainya. Pernyataan masalahnya yang pertama itu ada visual statis. Konsumen sulit membayangkan produk UMKM dari foto statis. Lalu yang kedua ada konten monoton. Promosi sering monoton dan kehabisan ide. Itu biasanya terjadi karena perspektif yang sempit, hanya melihat dari sisi suatu sudut pandang saja, atau menargetkan audiens yang sama secara terus-menerus, sehingga konten kreator seringkali kehabisan ide untuk membuat konten-konten yang baru. Yang ketiga itu ada engagement rendah, engagement media sosial tidak konsisten. Itu salah satu penyebabnya kurang motivasi kepemimpinan, lalu kurang efektif, waktu posting konten tidak relevan atau tidak konsisten membuat story atau post produk yang dijual gitu. Terus yang keempat itu ada kepercayaan online. Kepercayaan konsumen online masih rendah karena seringkali kalau pos-posan produk online itu ada yang memang menggunakan foto dari toko yang lain atau produk yang dipostnya itu tidak sesuai dengan realitanya gitu. Terus masalah utama dan dampaknya itu siapa yang mengalaminya? Itu pelaku UMKM-nya sendiri dan konsumen online. Mengapa ini penting? Karena keputusan beli dipengaruhi visual dan interaksi digital. Tanpa inovasi, UMKM sulit bersaing. Boleh dilanjut, Vira. Konsep solusinya ini ada AI membantu pembuatan konten dan strategi promosi, ide konten AI, ide konten harian itu untuk upload feed, story, reels sesuai tren pasar saat ini. Lalu ada generator caption AI, caption promosi, edukatif, soft selling, sesuai target konsumen. Asisten harga AI itu membantu menentukan harga jual berdasarkan HPP dan margin. Lalu ada AR-nya itu meningkatkan pengalaman visual produk. Yang pertama itu pratinjau produk virtual AR, simulasi produk dalam bentuk 3D, konsumen melihat lebih realistis. Informasi produk AR, scan QR untuk detail produk, bahan, dan fungsinya. Boleh dilanjut? Afir, boleh dilanjut, maaf.
presentasinya kayaknya ya, bukan slide-nya. Iya, slide-nya juga ini di sini nggak maju. Udah muncul kok di sini. Lalu ada alur integrasi. Ini ada yang pertama itu lihat dari konten UMKM-nya. Yang kedua diklik, scan, klik tautan atau scan QR code. Lalu yang ketiga pengalaman AR ini untuk interaksi produk melalui augmented reality. Lalu ada rekomendasi AI, ini memberikan informasi dan rekomendasi produk. Lalu ada ajakan untuk melakukan pembelian. Ini salah satu mock-up-nya. Mock-up dari produknya dibuat fotonya serealistis mungkin untuk menarik konsumen. Dan dibuat caption dari AI-nya semenarik mungkin juga. Selanjutnya. Dan ini selanjutnya ada contoh dari mock-up atau prototipe-nya juga. Sama seperti yang tadi, cuma di sini lebih menonjolkan ke bahan dasar atau proses untuk membuat produknya. Kita di sini mengambil dari produk dimsum nyam-nyam. Kemudian ini selanjutnya ada storyboard ER experience-nya. Di sini ada scene 1, yaitu opening atau hook. Durasinya bisa disesuaikan 0-3 detik. Visualnya bisa berupa logo dimsumnya dan text overlay-nya lihat sebelum makan. Kemudian AR interaction-nya menggunakan kamera aktif dan tap layar untuk mulai. Kemudian scene keduanya ditampilkan produk AR-nya, durasinya 3-6 detik. Bisa ditampilkan visual piring dimsum seperti pada gambar tadi, dan text overlay-nya dimsum fresh tiap hari. Scene 3-nya kemudian bisa ditambahkan pilih menu. Jadi kita bisa memilih menunya, yaitu contohnya ada siomay, hakau, dimsum. Kemudian bisa ditambahkan text overlay, pilih favoritmu. Kemudian selanjutnya di scene 4 ada detail dan value-nya, sama durasinya bisa disesuaikan. Di sini 9-13 detik. Kemudian visualnya close up dimsum, text overlay-nya isi padat dan juicy. Kemudian AR interaction-nya bisa di tap icon yang bisa langsung menunjukkan detail bahan. Kemudian scene 5-nya ada capture dan share. Durasinya juga bisa disesuaikan. Di sini 13-17 detik. Text overlay-nya bagikan momenmu, kemudian AR interaction, capture atau share IG story atau WhatsApp. Kemudian scene 6-nya call to action. Durasinya 17-20 detik, visual close up dimsum plus saus plus fade out halus, kemudian text overlay-nya order sekarang. Action button-nya bisa ke WhatsApp atau GoFood atau GrabFood. Kemudian dampak yang diharapkannya, efisiensi konten, peningkatan efisiensi pembuatan konten promosi dengan menggunakan AI atau AR tadi, kemudian engagement medsos, peningkatan interaksi di media sosial, kemudian kepercayaan konsumen yang meningkat terhadap produk yang ditawarkan. Kemudian scalability-nya dapat diterapkan pada UMKM kuliner lain seperti street food, dessert, kopi, atau fashion juga bisa mungkin. Kemudian terintegrasi ke Instagram, WhatsApp, GrabFood, dan dapat dikembangkan dengan AI promo atau rekomendasi menu, dan mudah diaplikasikan ke sektor UMKM non-kuliner seperti yang saya bilang tadi sebelumnya. Baik, terima kasih.
Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Ada yang bertanya di sini? Oh, di siapa namanya? Oh, yang ini. Oh, Raihan. Kelompok berapa? Ih. Oke. Bertanya Raihan, silakan. Kedengeran ya? Bentar. Oke. Siap. Kedengeran nggak suara saya? Terdengar. Ada ya? Ya, saya mau bertanya buat Kak Erika. Kalau di tempat kerja Kak Erika sendiri, yang saya asumsikan di dunia kecantikan gitu ya, ada menggunakan AI sama AR juga nggak? Terus bentuknya seperti apa kalau ada? Terima kasih. Kalau untuk itu kurang tahu sih Mas Raihan, soalnya itu hanya tim marketing yang tahu dan tim bagian salesnya aja, sales marketing sama konten kreatornya aja. Kebetulan saya di posisi frontliner, jadi tidak tahu tentang itu. Oh ya udah, makasih Teteh. Baik, Baik, terima kasih untuk kelompok 5 ya. Tadi sebelumnya ada catatan untuk kelompok 1 ya. Yang terlibat hanya 2 orang, berarti tadi ada beberapa poin yang memang dipastikan dari segi masalah dan kedalamannya ya, lebih diperdalam lagi, sehingga solusinya bisa solutif nanti. Ya. Iya Pak, baik Pak. Pastikan dilibatkan teman-teman ini. Ada siapa? Bu Pika ya, sama siapa ini? Sama Anggi Pak. nah, sama Anggi. Oke, untuk kelompok 5 Erika dan Pira ya, sekalipun masih berdua konsisten bagus, namun di penjelasan terlalu dibuat to the point saja, diedit. Jadi yang kelompok tadi juga satu di edit ya sebelum diupload. Biasa hasil revisi tidak menghapus hasil yang sebelumnya. Jadi kan Anda udah upload ya, udah upload, revisi, dibuat lagi aja revisinya. Jadi nanti file name-nya di rename, dibuat baru plus tambahan revisi gitu ya. Tadi terlalu banyak penjelasannya sehingga durasinya kebanyakan tuh. Ya, kepangkas nih nilainya nih. Sesuai dengan poin yang disampaikan. Yang bertanya Kang Raihan. Oke, selanjutnya kelompok, terima kasih untuk kelompok 1 dan 5. Selanjutnya kelompok berapa? 3 Pak. Kelompok 3, silakan. Siapa aja? Ada di mana? Ini. Oke, ada yang offline. Terus? Sisanya online. Dibagi tugas ya untuk bicaranya ya. Biar dapat nilai. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang agak kenceng ya. Oh, ya. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Kang Asep, saya, Tesri, sama Kang Diki. Kita bakal ngejelasin tentang AI driven digital marketing dan AR product experience untuk brand vision-nya olahraga SS12 Sport. Nah, untuk pembukaan dulu, SS12 Sport ini online shop-nya punya Tesri Suryani. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut lagi. Boleh slide selanjutnya? Nah, ini akan dijelaskan oleh Tesri-nya langsung. Silakan buat Tesri. Baik, untuk yang pertama ada problem statement. Untuk problem statement, ada pun masalah utama yang dihadapinya dari konsumen online sulit membayangkan produk fashion, olahraga hanya dari foto statis, dan pembuatan konten promosi memakan waktu dan sering kehabisan ide. Adapun juga penentuan harga jual sering tidak optimal karena sering naiknya admin marketplace dan
Adapun juga untuk engagement media sosial belum konsisten meskipun produk berkualitas. Dan untuk yang mengalaminya, siapa yang mengalaminya, owner UMKM Fashion Olahraga SS12 Sport dan sama konsumen online SS12 yang usia 18 sampai 45 tahun. Mengapa masalah ini penting? Karena keputusan beli di online sangat mempengaruhi oleh visualnya, harganya, dan komunikasi konten. Tanpa strategi digital yang tepat, potensi penjualan tentunya tidak akan maksimal. Next. Adapun juga untuk solution overview ada AI components. Untuk AI components ada juga AI content, ide untuk menghasilkan ide konten harian seperti reel, speed, dan story untuk menyesuaikan tren olahraga dan lifestyle. Untuk ada juga AI caption untuk caption promosi, edukasi, dan soft selling. Untuk ada juga yang bahasa disesuaikan dengan target pasar. Untuk AI price assistant untuk membantu menghitung harga jual dan harga HPP, margin, dan target pasar. Untuk AR components, adapun juga yang pertama AR virtual try-on sederhana, adapun simulasi tampilan jersey, base layer ataupun saat dipakai untuk meningkatkan kepercayaan dibeli sama konsumen. Untuk AR produk preview, scan QR, muncul detail bahan, fungsi aktivitas olahraga, seperti itu. Next, slide selanjutnya akan dijelaskan sama Kang Diki. Oke, terima kasih Tesri juga Rehan. Baik teman-teman semua, inilah hasil dari Generate AI dan Augmented Reality ya, terkait dengan mockup dan prototype. Kita akan coba bangun konten yang bagaimana kemudian membangun angle setiap pengguna dari brand fashion SS12 Sport ini merasa bahwa mereka adalah as a champion. Maka tema yang kemudian kita angkat adalah Build for Champion. Jersey ini dirancang untuk performa maksimal, bahannya ringan, kuat, dan nyaman setiap pergerakan. Ya, siap bertanding dan siap menang ya. Bahkan beberapa hal yang kemudian jadi fitur kelebihannya ya, bisa custom jersey team, kemudian bahan premium dan breathable, cocok untuk kompetisi dan latihan. Hashtag yang kita gunakan, jersey team, Sportwear Indonesia, custom jersey, dan team sport. Ini mock-up dan prototype pertama. Tidak hanya itu, karena kita juga nyasar lifestyle sebagai SS12 Pro sebagai lifestyle kehidupan untuk gaya hidup orang modern begitu. Kita juga kemudian mengusung konten yang bernuansa lifestyle gitu, bukan cuman buat tanding. Jersey ini juga cocok buat gaya sehari-hari, dari lapangan ke jalanan tetap tampil sporty dan percaya diri. Kamu tim street jersey atau match day look, nah ini juga termasuk salah satu yang kemudian hari ini sangat digandrungi ya oleh masyarakat pada umumnya. Lanjut, maka di terakhir nggak cuman kemudian nyasar ke secara personal, tapi juga mock-up dan prototype-nya juga nyasar ke tim gitu kan, ke grup. Dengan konten satu warna, satu tujuan, satu kemenangan, karena jersey bukan sekedar pakaian, tapi juga identitas tim. Kira-kira ini hasil generate dari solution yang kemudian kita temukan bersumber dari problem statement yang telah dibuat. Kira-kira begitu, Tesri dan Raihan. Monggo selanjutnya Kang Asep. Baik, terima kasih Pak Diki. Saya lanjutkan. Untuk selanjutnya ada storyboard AI experience. Di sini kita mencoba untuk membuat konten video dan dibantu oleh AI. Ada 6 scene di sini. Scene pertama ada opening hook, lalu scene 2 virtual jersey, ketiganya ganti warna. Untuk scene 4-nya mode team power mode, lalu scene 5-nya capture and share,
dan skill 6-nya untuk call to action. Impact yang diharapkan, efisiensi waktu pembuatan konten meningkat, harga jual lebih akurat dan kompetitif, engagement media sosial meningkat, kepercayaan konsumen terhadap produk meningkat. Lalu untuk metrik keberhasilannya bisa dilihat dari engagement rate, dari like, comment, and share, conversion rate penjualan, feedback konsumen, serta konsistensi konten mingguan. Untuk scalability-nya, konsep dapat diterapkan ke UMKM fashion lain dan marketplace berbeda. Untuk kesimpulan bisa dilanjut oleh Mas Raihan. Nah, jadi buat hal-hal tadi itu, kan dunia itu terus berubah ya. Dulu mungkin kita cuma jualan di pasar, terus kemudian ada online shop, kita pindah ke online shop. Nah, sekarang ada yang baru nih, ada AI sama AR. Nah, biar kita bisa terus bertahan, mau nggak mau kita harus ikutin perkembangan zaman itu. Karena tanpa inovasi, usaha kita bakal mati. Boleh next kan? Boleh next. Ya, mungkin gitu aja dari kami. Yang penting buat para wirausaha, jangan lupa buat berinovasi. Terima kasih. Terima kasih. Yang mau bertanya? Oke, silakan, siapa namanya? Akbar, ditahan dulu. Kelompok berapa? Kelompok berapa? 5. Silakan Kang Akbar. Agak kenceng ya biar keren. Oh ya. Baik, ini pertanyaan saya simpel aja sih. Kemungkinan untuk karena saya kenal dekat dengan Bapak Asep. Waduh. Coba aja ke Pak Asep aja nih dari tim 3 ya. 3 ya. Kalau misalkan untuk akuratnya untuk bikin desain kan tadi dijelasin ada beberapa pertanyaan untuk desain ya. Nah kalau misalkan ini desainnya lebih bagus yang pakai AI kan sekarang AI atau yang masih secara editing secara biasa. Kalau misalkan untuk akuratnya gitu ya, saya misalkan contoh saya belinya pengennya desainnya seperti ini. Nah itu bisa digunakan secara AI tapi versinya akurat atau memang harus ada beberapa yang diedit. Untuk Pak Asep terdengar tidak? Terdengar. Baik. Untuk menjawab pertanyaan Akbar, kalau untuk AI dan hasil pembuatan manual, konten manual seperti itu, kita bisa lihat dari kebutuhannya. Kalau memang untuk kebutuhannya seperti film, lalu untuk foto produk, orang dan konsumen itu lebih percaya terhadap pengerjaan secara manual seperti itu, agar menghasilkan keakuratan dalam proses kontennya seperti itu. Kalau untuk AI memang praktis, tetapi banyak celah untuk teknologi AI zaman sekarang seperti itu, masih banyak celah. Tapi masih bisa dimaksimalkan oleh seperti editing video dan foto menggunakan aplikasi lain setelah generate oleh AI. Seperti itu, Mas Akbar. Oke, siap. Tapi ini menambahkan sedikit boleh Pak? Boleh. Dari kan tentang keakuratan ya. Kalau buat desain tentu dari online shopnya sendiri bakal pakai desain dari tim kami sendiri gitu. Tapi yang kami gunakan untuk AI dan AR ini adalah sebagai mock-up-nya. Jadi misalkan kita punya desain baju nih, terus mau dicoba, ini kalau
misalkan konsumen nih, ini bagus nggak ya di badan saya gitu. Bisa tuh dieditin fotonya konsumen pakai kaos atau pakaian itu gitu. Jadi penggunaan utamanya khusus buat di mockup, jadi buat ngetes aja gitu. Itu mungkin masih. Oke, terima kasih. Balik lagi ke Bapak ya. Makasih untuk kelompok berapa nih? Kelompok 3 ya. Sebagai catatan dan jadi ingat lagi itu nambah weh. Untuk kelompok berapa? 5 dan 1 ya. Ini untuk Kang Raihan, Kang Asep, Kang Diki, Tesri. Ini fokus bagus ya, fokus bagus. Namun, nah ini hampir semua lupa capture screenshot promnya. Toolsnya yang dipakai apa nantinya, sehingga nanti tidak hanya kalau tadi app yang ini mau secara menempelkan bajunya seperti apa, berbeda jawabannya dengan apa yang dipresentasikan akhirnya. Dan ya, kalau itu kan berarti editing, lebih ke editing bukan IR-nya, tapi mengedit bagaimana menggabungkan. Oh, kalau menggabungkan mungkin langsung aja kasih ini produknya, foto kamu silakan pakai Dreamweaver gitu ya. Atau pakai meta juga boleh, pakai tolong gabungkan 2 gambar ini, nah itu pakai AI. Tapi ini pakai IR, berarti realita yang nyata ditempelkan ya. Dan promnya, toolnya hampir semua kelompok juga belum mencantumkan ya. Tolong dimasukkan itu gitu. Bagus keseluruhan. Terima kasih untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 Kang Raihan, Kang Asep, Kang Diki, dan Tesri. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Cukup berarti ya? Sudah? Selanjutnya, kan udah. Habis waktunya. Karena waktu sekarang adalah ngabsen dulu. Halo, ini hitung-hitungan, anak capek-capek. Ada gitu. Ingat ya, waktunya. Bapak dihitung waktunya soalnya. Karena ini juga berpengaruh nanti di UTS. UTS kelebihan, di-cut ke Bapak nilainya. Bukan makin bagus ya, enggak. Begitupun ini menjadi pertaruhan Anda, tidak boleh berubah. Pertaruhan Anda untuk final project sebelum UAS. Harus ini, dan benar-benar direalisasikan. Ini loh Pak, benar dipraktekkan. Jadi disiapkan ya. Dimulai dari pertemuan 56 ya. Nah. Hah? Nah, 56. Bahaya. Ya udah 56, 67. Udah ya. Oh, 3-0. Oke, nggak apa-apa. Sekarang 5 dan 6. Anggi, Yuliani. Hadir, Pak. Diki Taufik. Ada ya tadi ya? Hadir, Pak. Pika. Oh, Pika tadi ini ya. Muhammad Labib. Soji. Ada di online nggak Soji? Ada, Pak. Ada ya. Sri Suryani. Hadir, Pak. Pak Tirto. Hadir. Oke.
salah ini. Presensi kelompok. Kelompok setelah ini presentasi siapa? Disiapkan dulu, Sob. Di share screen dulu. Siapa aja? Di sini semua? Lagi masih di proyek. Tapi udah dikonfirm? Bisa? Tuh kan. Oh, itu kelompok. Emang ada? Seadanya emang ada gitu? Benarnya. Mulai tes sopan. Kedah 2 kali. Oh, silakan. Berarti nanti Alpa ya pas absen ya. Agisna. Aduh, sewanya. Akbar. Asep. Hadir, Pak. Erika. Hadir, Pak. Eryan. Hamdani. Ivan. Raichan. Robi. Vicky. Vira. Hadir, Pak. Jafran. Ini lagi ya untuk pertemuan ke-6. Agisna, Akbar, Asep, Hadir, Pak. Asep. Erika. Halo, Erika. Iya, Pak. Eryanti. Hamdani. Ivan. Raichan. Robi. Vicky. Iya tadi mah Alfa. Vira. Hadir, Pak. Zafran. Oke, untuk kelompok ini udah di-share belum? Silakan persiapan ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Ada Pak Hamdani, ada Pak Ipan, ada Pak Sanjudul di online, adalah saya sendiri. Di sini kami akan membahas masa depan kampus, mengakselerasi Politeknik LP3I dengan solusi AI dan AR, sebuah proposal strategis untuk inovasi digital. Next. Lalu ada peluang di era digital, menjawab ekspektasi baru di era digital. Ekspektasi calon mahasiswa telah berubah, mereka menuntut respon yang cepat, informasi yang mudah diakses, dan pengalaman yang imersif. Politeknik LP3I dapat memimpin perubahan dengan mengadopsi teknologi cerdas untuk menjawab dua tantangan utama. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan jangkauan rekrutmen mahasiswa baru. Yang kedua, menciptakan pengalaman kampus yang lebih kaya dan interaktif. Perangkat kerja strategis kami ada 2 pilar inovasi, yaitu pilar pertama efisiensi dan jangkauan PMB. Solusinya ada AI chatbot PMB, AI content generator. Kedua, ada pilar pengalaman kampus imersif. Solusinya terkait AR virtual campus tour dan AR interaktif brosur. Pilar pertama, efisiensi dan jangkauan PMB. Mengatasi beban kerja PMB dengan respon cerdas 24/7 atau jam waktu. Beban kerja admin PMB itu tinggi, tapi pertanyaannya suka berulang, responnya lambat, pelayanan terbatas pada jam kerja. Tapi menggunakan AI chatbot via WhatsApp, memberikan jawaban instan dan otomatis, beroperasi 24 jam non-stop, secara signifikan mengurangi beban kerja admin. Nah, ini contoh dari produknya. Next, lalu ada cara kerja implementasi AI chatbot, perangkat aplikasi pendukungnya adalah ManyChat, WhatsApp Business, ada M8N ya, Pak Ipan ya, sama Google Sheet. Jadi urutannya pertama analisis frequently asked question, ada implementasi akun, terus desain alurnya, 4 pengisian konten, 5 pengujian sistem. Untuk mempercepat produksi konten media sosial, tantangan konten rutin yaitu keterbatasannya waktu untuk produksi harian, kesulitan menemukan ide-ide kreatif yang segar, proses produksi konten, teks dan visual yang lambat, tapi menggunakan AI content generator, menghasilkan caption, ide dan copywriting promosi secara instan, mempercepat pembuatan desain visual yang menarik, membantu menjaga konsistensi brand di media sosial. Cara kerja alur produksi konten AI, perangkatnya dan pendukung aplikasi ChatGPT, Canva, tentukan kategori, generate text, desain visual, trial, finalisasi, dan jadwalkan. Ini ada contoh ininya produknya ya, dan ini selanjutnya akan dibahas oleh Pak Hamdani. Ya, terima kasih kepada Bapak Erian. Saya izin melanjutkan. Di pilar kedua ada pengalaman kampus imersif, yaitu menghidupkan materi promosi, mengubah dari media informasi statis menjadi sebuah pengalaman interaktif yang tak terlupakan. Menghadirkan kampus kegagapan calon mahasiswa, di sini masalahnya adalah keterbatasan kunjungan fisik seperti kesulitan bagi calon mahasiswa dari luar kota, sulit membayangkan suasana dan informasi lingkungan. Di sini dihadirkan untuk solusinya adalah AR virtual campus tour dengan pengalaman imersif, visualisasi 3D dan aplikasi yang mudah. Cara kerja pembangunan tour kampus AR dengan perangkat atau aplikasi pendukungnya yaitu Spark AR. Di sini ada step by step untuk prototipe-nya. Bisa dilihat. Selanjutnya, mengubah browser statis menjadi media interaktif. Untuk masalahnya di sini adalah keterbatasan browser cetak dan dengan solusi AR interaktif browser. Selanjutnya, pengembangan browser interaktif dengan perangkat dan aplikasi pendukung yaitu AR.js dan HTML, CSS, JavaScript. Di sini ada step-stepnya dari desain browser ke konfigurasi kode, tambahan elemen, dan yang terakhir uji coba. Di sini ada contoh kode atau prompt HTML-nya, dan di sini contoh dari tools yang dibuat. Sintesis dan dampak strategis. Jadi keempat solusi yang tadi disebutkan, kita bagi menjadi 2 pilar, yaitu pilar efisiensi dan jangkauan PMB. Yang kedua adalah pilar pengalaman kampus yang imersif. Kesimpulannya, jadi di sini bukan sekedar hanya
sekedar hanya integrasi teknologi, melainkan sebuah investasi strategis untuk masa depan di Politeknik LP3I. Jadi ini tuh adalah langkah yang nyata untuk mengembangkan solusi yang relevan dengan bidang bisnis digital sekaligus menawarkan solusi konkret untuk kemajuan institusi. Jadi balik lagi ke tujuan awal untuk pengembangan di segi bisnis digital. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Pak Tirto. Ada. Aduh, keburu Pak Tirto nih. Silakan. Untuk kelompok ini ya. Tadi kan mulai kita cek blognya ya. Yang akan ditanyakan yang selalu berulang-ulang. Ya. Nah, untuk membatasi itu seperti mana? Karena kan setahu saya kadang orang hanya di awal. Nanti dalam beberapa bulan baru kita balas manual. Ya, ataupun di kalau jangka waktu pembatasan. Jadi mungkin kesimpulannya berapa porsi atau jatah untuk bertanya mungkin ya, terbatas untuk pertanyaan mengenai jadwal yang ada untuk pertanyaan Sama argumen itu. Silahkan untuk jawaban Pak Ivan. Silakan. Di chatbot ini kita memiliki data macam Pak. Jadi enggak apa ya, kalau misalkan kita sering di ChatGPT kita buka chat dan lain-lain itu kan ketika kita chat dengan ChatGPT itu mereka itu merekam memori. Jadi selama memori itu masih terhubung sama chat yang kita tanyakan lagi yang baru, itu selalu akan refresh dan respon gitu Pak. Jadi nggak akan ada batasan waktu kapan ininya, kemungkinan bisa jadi ada keterbatasan limit di bulanan Pak. Jadi nanti mungkin di awal bulan mungkin dia refresh, atau misalkan nanti kita bisa set waktunya ketika si chat ini tidak aktif selama 1 bulan itu bakal refresh ke 0 lagi gitu Pak. Udah? Dijawab? Sudah ya. Oke, tepuk tangan dong. Ya, hampir aja. Terima kasih. Hampir aja kalau wah, satu lagi malah nggak ngomong gitu. Ternyata ngejawab tugasnya. Oke. Chatbot tuh batas pertanyaan dan jawabannya udah disetting. Jadi sejauh kalimat atau katanya berkaitan dengan tersebut, contoh harga, berapa sih harganya? Ada harga-harga itu pasti jawabannya tuh udah itu chatbot ya. Udah nggak tahu barusan diedit atau enggak. Sudah sesuai ya. Jadi dimulai dari mockupnya ada, time-nya juga pas. Nah, seneng nih kalau kayak gini ya. Jadi bagus untuk Kang Soju ya. Soji. Nggak ikutan ya? Hah? Nggak ikut? Tuh, Kang Soji ya, kedengeran ya. Kelompoknya yang bilang. Lanjut. Kelompok berapa? Kelompok 4, terakhir. Oh, ini padahal yang bikinnya malah bikin terakhir. Kelompok 4. Siapa aja? Semua di sini. Aduh, bahayanya. Ujian tidak berlaku untuk P3I berarti ya? P3I 2 ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir, kelompok 4, kelompok Apex yang melambangkan puncak level tertinggi. Ya kata kita sih Pak ya. Tim kami berempat, ada Agisna Wafia, saya sendiri sebagai Akbar Rizky, Vicky Firmansyah, dan Zafran Muhammad Zulkifli. Kita akan membahas konsep proyek AI dan AR untuk PMB LP3I. Next. Problem statement, calon mahasiswa kebanyakan kesulitan memperoleh informasi PMB yang cepat, akurat, dan konsisten secara real time.
Selanjutnya, proses penyampaian informasi kampus masih bergantung pada komunikasi manual dan terbatas jam operasional. Selanjutnya, tidak semua calon mahasiswa dapat datang langsung ke kampus untuk mengenal lingkungan dan fasilitasnya. Kemudian yang terakhir, media promosi kampus masih kurang interaktif dan belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Next. Untuk selanjutnya, bagian propose solution akan saya serahkan kepada Bapak Japran. Silakan. Untuk propose solution, yang pertama ada AI chatbot, FB, jadi WhatsApp integrate, jadi informasi PNB real time dan otomatis. Lalu yang kedua ada AR Campus Store, pengenalan kampus secara visual. Dan yang ketiga ada QR code akses instan ke seluruh pelayanan. Next. Untuk implementation plan, minggu pertama perancangan konsep dan flow chatbot. Untuk minggu kedua pembuatan chatbot dan database facts. Minggu ketiga pengembangan AR filter dan web AR. Minggu keempat testing, evaluasi dan presentasi. Next. Untuk mockup dan prototype di sini untuk AI chatbot kita menggunakan Node.js. Menggunakan library Bakel, terus kita di CMD, ini prakteknya kita masih di local setup. Lalu ini ada trial and error. Di sini kita coba masukin, ini agak buram, kita coba masukin kata yang sudah ada di database, dan itu muncul responnya sesuai dengan data yang kita masukkan di database. Lalu next. Lalu ini ada trial untuk kata yang tidak ada di database, dan AI chatbotnya merespon, dia tidak bisa mengenali karena itu tidak ada di database. Lalu next. Lalu ini expected impact atau harapan yang kita dapat dari proyek ini adalah meningkatkan EGA calon mahasiswa, lalu mempermudah akses informasi kampus, meningkatkan citra kampus sebagai institusi digital, dan juga solusi dapat dikembangkan dan diskalakan. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, mungkin dari rekan-rekan semua yang ada di sini maupun online, barangkali yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ada bertanya? Siapa? Oh, tadi udah. Hamdani. Tadi saya perhatikan baru membahas chatbot ya berarti. Oh ya. Untuk tools yang lain, kemungkinan nih, kan ini yang tadi dijelaskan itu baru chatbot tidak namanya WhatsApp. Iya. Untuk tools yang lain dari kelompok 5. 4. Dari kelompok 4, kira-kira apa lagi tools yang bisa dikembangkan untuk selain dari chatbot WhatsApp? Itu aja sih. Saya izin jawab. Sebenarnya kan di sini kita ada 3 solusi. Yang pertama ya chatbot, terus ada AR virtual tour, dan lalu ada QR code akses. Nah, untuk ini di timeline itu emang dari minggu pertama itu baru konsep, minggu kedua itu kita baru praktek untuk chatbot. Nah, untuk minggu ketiga ini pengembangan AR filter dan web AR ini masih dalam proses trial and error. Nah, di sini kita menggunakan AR.js itu untuk membuat virtual tour. Di sana nanti kita akan bikin barcode di mana yang bisa di-scan, lalu akan memunculkan virtual tour kampus itu gitu, untuk mahasiswa bisa mengakses dari jauh. Gitu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan. Siapa barusan tuh? Kelompok 4 ya, Agis, Akbar, Iki sama Japran ya. Ya hampir Bapak hampir keseluruhan kelompok ya. Kadang ingin improve tapi tidak pada posisinya. Ini nggak ngomong berarti, dianggap nggak hadir. Ayo, yang lain nggak bisa. Oke, maaf. Mulai dari pertama kan masalah ya, masalah statementnya apa, ini yang apa masalah yang diatasi, siapa yang mengalami, data pendukungnya seperti apa.
Yang kedua kan solusinya seperti apa, mulai dari komponennya, tools-toolsnya, mau pakai apa gitu ya. Terus kalau IR-nya mau pakai seperti apa, integrasinya bagaimana. Ini juga diedit ya, yang direvisi, bukan diedit, direvisi. Silakan, termasuk screenshot resultnya. Kalau Anda, kan tadi, oh ini udah ada nih chatbotnya, saya udah uji coba, ya nggak apa-apa karena ini prototype, masuknya masih proposal. Tapi promnya udah dibuatkan. Kalau langkah-langkahnya tadi udah ada, kalau ini juga ada ya kalau salah. Itu kelompok sebelumnya juga ada langkah-langkahnya. Tapi promnya itu tidak dimunculkan. Diedit perintahnya seperti apa gitu ya. Kalau sekiranya desainnya itu malah justru yang QR ini ya, kelompok 1 ya. Malah gambar QR yang akan dibuat tuh rencananya tuh seperti ini loh. Gitu kan, malah ini IR-nya belum muncul ya. Karena error, enggak langsung jadi itu nanti. Tapi bayangannya kita akan membuat seperti apa. Itu gambarkan aja dulu gitu ya, secara desain ya. Termasuk kalaupun ada storyboard IR-nya, tadi ada beberapa udah alur-alurnya dengan gambarnya tambahin ya. Terus timeline, kalau nggak salah ini ada timeline, ada ya? Yang nggak ada timeline siapa ya? Ada yang nggak ada timeline tadi, tolong ditambahkan pengerjaannya. Pengerjaannya ruang lingkupnya sampai sebelum UAS. Ya, sebelum UAS itu udah benar-benar Anda presentasi dan implementasi proyeknya. Oke. Oke, matrik sukses dan lainnya sebagainya, ada yang sebagian udah dan ada yang belum. Itu mungkin catatannya ya. Waktu pengumpulan hari ini revisinya, dan itu nggak dikumpulkan perwakilan, nggak boleh. Jadi kan punya foldernya masing-masing, di dalamnya memiliki folder berkaitan dengan proyek ya. Makanya masukin ke sana semuanya, PPT-nya, gambar-gambarnya, mentahannya juga masuk ke sana, membuktikan bahwa Anda mau punya progres di dalamnya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Siap-siap. Berarti revisinya baru sampai apa aja? Kalau buat UTS atau harus? Ya, sampai rancangan ini termasuk di dalamnya kan ada, sebenarnya itu lebih ke kalau kamu anggaran berapa, ROI-nya itu seperti apa. ROI metrik tuh, kenal ROI metrik? Return? Belum masuk ke sana. Oke. Jadi dicari aja ya, dicari bagaimana itu menganalisis dari aspek boncos atau enggak, dari aspek keuangan, bakal kalau saya nyiapin uang ini, ekspektasinya bakal lebih daripada itu atau enggak, gitu ya. Itu dibuat. Oke, ada pertanyaan lagi? Revisinya hari ini ya, hari ini. Berarti hari ini sampai perpindahan hari. Setelah itu mudah-mudahan nggak ada update lagi. Kalau nggak ada, Bapak sedikit menampilkan bocoran ya. Berarti dirubah nih. Di sana tuh salah satu proyeknya Politeknik LP3I, dilarang Politeknik LP3I sekarang. Tapi karena udah diupload, mau tidak mau Bapak nggak bisa ganti. Enggak maksudnya. Maksudnya tetap nggak boleh Politeknik LP3I. Dan nggak boleh ada yang sama. Jadi tentang kerjaan pribadi gitu Pak. Boleh. Maksudnya tuh nggak ada yang sama tuh pekerjaannya ya kan nggak boleh sama ya. TS. Ini mah project kelompok. UTS mah beda lagi. Sabar. Yang online kelihatan nggak? Enggak, Pak. Iya sih, udah belum ya. Kelihatan? Oke, ini sekarang yang online dulu ya. Sian. Bapaknya bingung.
Jendela KITS. Kelihatan ya? Ketinggalan tuh. Kelihatan, Pak. Ya, sesuai yang apa yang Bapak sampaikan tadi, dari sekarang sudah dimulai di project untuk UTS-nya. UTS-nya berupa presentasi hampir sama seperti barusan. Ruang lingkupnya proposal. Tidak perlu dilebih-lebihkan sampai wah gitu ya. Udah poin-poin pada PPT-nya apa, karena durasinya Anda dari 8 sampai 10 menit. Gitu ya. Lebih daripada itu, bikin lagi, edit lagi. Gimana, makanya harus ini pas, terkurang, terlebih. Pokoknya mah mentoknya 10 menit. Nah, video presentasi individu, solusi sama seperti AI. Tadinya studi kasusnya dipilih salah satu. Sekarang poin nomor 1 tidak berlaku. Yang dua silakan, mau perusahaan sendiri, mau UMKM, tapi benar-benar itu ada, ya, itu ada. Kamu tunjukkan perusahaannya bahwa itu benar ada, dan kamu akan observe di sana. Minimal gedungnya lah ada ya. Strukturnya di sana ada, mulai dari sama solusi AI sampai ada prototipe yang Anda buat ya, ya tadi kalau langkah mockup ya. Terus metrik keberhasilan, rencana implementasi hampir sama ya, ditambah kesimpulan. Ada persyaratan konten videonya MP4 aja ya, minimal HD, tidak usah 4K, nggak usah, maksimal 1080. Jelas tidak ada noise latar, akhirnya tuh nggak, biasanya di pencahayaan. Kalau ada noise tuh biasanya di pencahayaan. Anda bikin malam hari, contoh malam sekarang, pencahayaannya kurang, itu seolah-olah bakal ada semut-semut nakal ya di sana. Audionya jelas. Oke, dalam mempresentasikan, tampilkan wajah presenter di sendiri minimal di bagian pembuka dan penutup. Kalau depannya, contoh Anda suaranya adalah mau buat pakai audio AI, enggak masalah, enggak apa-apa. Tapi setidaknya ada Andanya di awal dan di akhir. Oke. Rapi, profesional, diperbolehkan menggunakan tools-tools termasuk AI ya, tools AI-nya. Publikasi pengumpulan ini salah nih. Kan udah ya nama, buat UTS aja. UTS, foldernya UTS, nggak usah pakai nama Danim karena udah dalam folder Anda ya. Jadi silakan dimasukkan project-projectnya ke sana. Ini lo mentahannya juga masukin ke sana. Jangan takut kekurangan ini ya. Terus ada nama file. Anda kan buat PPT dulu mungkin ya, PowerPoint atau apapun itu yang harus dijelaskan. Itu nanti di-convert ke PDF. Jadi besok tuh datang ke sini, posisinya sudah bawa PDF. Kita akan ngabsen dari 18.30, langsung absen, enggak sekarang, jam 7 enggak. Absen, pembukaan langsung penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, Anda silakan upload sendiri, karena nggak bisa diuploadin oleh dosennya, kecuali video yang Anda kirim. Kirim confirm ke Bapak, Pak, saya udah upload di foldernya, bukan di G Drive masing-masing, enggak. Maksudnya tuh nggak bikin G Drive sendiri. G Drive yang udah pernah Bapak bagikan sebelumnya, confirm, linknya juga cantumkan. Biar Bapak tinggal enak langsung download, langsung up ke YouTube. Silakan Anda juga beraksi ke teman-teman. Guys, abi atas ya, nyungkeun komen, like na, menunjukkan kayak abi jadi tugas Anda tuh memberikan komentar kepada orang lain, oke? Dan like, begitupun menjawab setiap pertanyaan dari teman-teman Anda. Begitupun, Pak boleh keluarga, boleh. Pak boleh nggak salam dunia, silakan. Gitu. Itu makin bagus nilainya. Tapi makin capek leungeunanya, kita komen terus. Bisa dipahami ya?
Cukup ya, close. Ini nggak bakal disampaikan. Ini disampaikan pas besok UTS. Itu pasti bisa di-download. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, terima kasih. Yang online? Online juga tidak ada ternyata. Baik. Ada pertanyaan? Kemana tuh kalem? Oh, belum. Cukup? Kalau cukup, yang online cukup ya. Kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok UTS.